Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriana dengan NIM 18020504 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Matematika. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Oktav. Nah, penggunaan program pada aplikasi Oktav ya. Nah, di sini saya akan membuka dulu aplikasi Oktavnya. Kita klik dua kali. Nah, di sini sudah nampak ya layar menu dari Oktavnya. Nah, kita nanti akan membuat programnya pada bagian command window. Nah, oke, sekarang kita akan melihat dulu soalnya. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari soal ini ya. Nah, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, buatlah sebuah program MATLAB atau Oktav untuk mencari nilai sinus dari 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat. Nah, dengan catatan untuk sudut 0, 15, 30, 45, 60, 75, dan juga 90. Oke, kita kembali dulu ke aplikasi Oktav. Nah, oke, sebelumnya untuk mencari nilai sin itu kita dapat mencari dengan dua cara. Nah, yang pertama dia ada dengan derajat dan juga dengan radian. Nah, nanti kita akan melihat di manakah perbedaan antara kedua cara tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu cara yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan derajat ya. Nah, caranya itu untuk mencari nilai sin dari 0 itu, nah kita ketik dulu sin, kemudian tanda kurung, nah 0 tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, berarti nilai dari sin 0 adalah 0. Nah, bagaimana dengan sin 15? Sama juga sin 15. Nah, lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 0,6503. Nah, kalau sin 30 juga sama, sin 30. Nah, berarti ya hasilnya nilainya adalah min 0,9880. Oke, kemudian sin 45 ya, 45. Nah, hasilnya adalah 0,8509. Nah, kemudian sin 60. Nah, sin 60. Oke, karena hasilnya adalah min 0,3048. Oke. Misalnya kita mencari sin berapa lagi? Sin 75. Oke, sin 75. Nah, maka hasilnya min 0,38878. Nah, satu lagi min sin berapa? Misal sin 90. Nah, hasilnya adalah 0,8940. Nah, itu hasil nilai sin dengan cara kita mencari dengan derajat ya. Nah, sekarang kita akan mencari dengan radian. Nah, dengan radian nanti kita lihat ya perbedaannya setelah kita cari. Oke, kalau sin 0. Kalau sin 0 sama juga seperti yang di atas saja, sin 0 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk sin 15. Nah, sin 15. Nah, kalau tadi kan sin 15 langsung kita masukkan 15 ya kan ke dalam kurung. Nah, kalau kita pakai radian, kita memakai pi nih. Nah, pi itu kan bernilai 180 ya kan. Nah, berarti 180 tuh kita bagi nilai pi itu kan 180, berarti pi per berapa yang hasilnya itu 15. Nah, berarti 180 dibagi dengan 12 ya kan. Nah, berarti pi per 12. Nah, kalau kita cari nih pi nya 180 dibagi 12 berapa? 15 ya kan. Nah, kita tutup kurungnya lalu kita enter. Nah, jadi nilai sin-nya adalah sin dari 15 adalah 0,2588 ya. Nah, selanjutnya kalau sin 30 nih gimana sin 30? Sin 30 juga sama caranya sin. Nah, kalau 30 berarti pi per berapa? Kalau dibagi dapat 30. Nah, berarti pi per 6 ya, pi per 6.
Nah, jadi hasilnya adalah 0,5. Oke. Nah, seterusnya sampai dengan sin 90 ya. Nanti misal sin berapa? Sin 45. Berarti pi dibagi berapa yang hasilnya 45. Nah, berarti pi per 4 ya kan. Nah, dan seterusnya caranya seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat nih di mana perbedaan antara kedua cara tadi, ya kan? Nah, kalau sin 0 sama-sama ya caranya. Nah, kemudian sin 15. Nah, sin 15 tadi hasilnya kalau kita pakai derajat nih hasilnya adalah 0,6503 ya. Nah, kalau kita pakai dengan radian hasilnya berbeda ya. Kok beda nih? Nah, di sini 0,2588 ya kan. Nah, kalau yang sin 30, nah di sini kan negatif. Nah, kalau kita ingin mencari yang positif, nah maka kita akan menggunakan radian. Nah, di sini nilainya juga berbeda ya. Kalau di sini 0,9880, nah di sini 0,5 ya kan. Nah, di sini yang perlu saya ingin tegaskan, nah bahwa kedua cara ini bukannya bukannya yang di atas salah. Kenapa kan biasanya nih kalau nilai sin dia kan selalu bernilai positif ya kan. Nah, berarti bukan berarti yang cara di atas itu tadi ya dengan derajat itu salah ya, bukan. Karena kalau kita cari di kalkulator itu memang ada dua versi. Nah, ada yang keluar dalam radian dan juga dalam derajat ya kan. Nah, jadi keduanya itu adalah betul. Namun nilainya berbeda tergantung kita memakai kalkulator jenis apa gitu. Nah, begitu ya. Nah, namun dalam kebiasaannya kita hasilnya dalam radian seperti ini. Nah, misalnya bisa kita lihat nih, ada sudut 30. Sudut 30 kan merupakan sudut istimewa ya. Nah, kalau sudut istimewa hasil sin 30 kan biasanya 1/2. Nah, 1/2 tuh 0,5 ya kan. Nah, biasanya ya yang seperti ini yang sering kita gunakan ya kan. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan dari mencari nilai sin ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.